Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembahasan tentang pengakuan iman rasuli telah sampai di dalam pengakuan yang ke-10, yaitu tentang pengampunan dosa. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan pembahasan tentang pengakuan yang ke-9, yaitu tentang gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini, yaitu di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membaca bagi setiap kita bagian ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat manusia di bumi ini tidak ada satupun yang lepas dari dosa. Semua manusia dilahirkan di dalam dosa. Semua manusia kecenderungan hidupnya adalah untuk berbuat dosa, dan juga di dalam segala tindak tanduknya mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan bicara tentang pengampunan dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang bahwa manusia sudah ada dalam dosa, tetapi firman Tuhan juga bicara tentang pengampunan dari dosa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat mengapa pengampunan dosa itu penting bagi setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita lihat di sini bahwa dosa adalah pemisah antara kita dengan Allah. Dosa adalah pemisah antara kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pada saat itu mereka tidak bisa lagi bergaul dengan Allah. Mereka tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Secara rohani mereka sudah mati di hadapan Allah. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus hidup di dalam bumi yang penuh dengan pergumulan dan penuh dengan tantangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi semuanya itu tidak menghilangkan akan kasih Allah terhadap manusia. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keberadaan manusia dengan Allah sudah menjadi terpisah karena dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, maka kita akan lihat di sana bahwa oleh karena dosa maka kita semuanya tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Segala apa yang kita sampaikan kepada Allah semuanya terhalang oleh karena dosa-dosa kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum ada pemberesan dari dosa itu, maka apa yang disampaikan oleh manusia kepada Allah tidak akan sampai kepadanya. Mengapa? Karena dosa sudah menghalangi. Dosa merupakan satu pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga segala doa yang disampaikan tidak sampai kepada Allah. Dosa menjadi satu pemisah. Dosa seperti dinding tembok yang sangat tebal. Dosa seperti jurang yang tidak terseberangi,
yang maha suci. Kemudian dosa juga mengakibatkan kepada manusia tidak mempunyai kedamaian dalam hidupnya. Dosa menyebabkan manusia tidak memiliki damai dalam hidupnya. Yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah ketidakdamaian dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu waktu saya masih kecil, saya tergolong anak yang nakal, ya. Tapi ya nakalnya nakal anak-anak pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu saya pernah mencuri uang dari mama saya. Ya. Saya jaga toko sembako pada waktu itu, dan saya dengan diam-diam, ya, saya ambil uang dari laci dari meja mama saya. Untuk apa? Untuk saya belikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah bahwa semenjak saya mengambil uang itu, hati saya tidak merasa damai. Hati saya tidak merasa sejahtera. Kenapa? Saya punya sesuatu kesalahan terhadap orang tua saya, sehingga hidup saya tidak damai. Nah, setelah saya mengakui di hadapan mama saya, maka pada waktu itu kedamaian sudah saya dapatkan kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begitu juga tentang dosa. Sebelum dosa itu dibereskan dengan Allah kita, maka sesungguhnya dosa itu mengakibatkan tidak adanya kedamaian dalam hidup ini. Penulis Mazmur memberi kesaksian di dalam Mazmur pasal 32. Mazmur pasalnya yang ke-32. Saya akan bacakan bagi setiap kita semuanya. Mazmur pasal yang ke-32. Kita Mazmur pasal yang ke-32 mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4, ya, sebelum dia membuka mulutnya mohon pengampunan dari Allah, maka dosa itu sebetulnya masih ada di dalam dirinya, dan dosa itu mengakibatkan dia tidak merasa damai. Dia hidup dalam ketakutan, dia hidup di dalam tekanan yang maha kuasa, sehingga dikatakan bahwa tulangnya, sumsumnya menjadi kering. Tak ada damai, tidak ada sejahtera, yang ada adalah ketakutan. Demikian juga terhadap kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dosa itu dibereskan, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu perasaan yang damai di dalam hidup ini. Karena kita punya sesuatu yang belum dibereskan dengan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Kenapa kita harus bereskan dosa? Pertama tadi karena dosa adalah pemisah antara kita dengan Allah. Yang kedua karena dosa itu mengakibatkan tidak adanya kedamaian dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kenapa dosa itu harus dibereskan? Sebab Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Maka kita semuanya harus membereskan akan kehidupan kita yang penuh dosa itu di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam surat 1 Petrus pasal 1, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus membereskan dosa karena Tuhan menghendaki itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membereskan dosa itu? Apa yang harus kita buat dalam membereskan dosa itu? Hanya oleh karena rahmat-Nya yang besar, hanya oleh karena kasih-Nya yang besar, kita semuanya dapat diampuni oleh Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Yang kita buat hanyalah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan sungguh. Lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi. Jika kita mengaku dosa
Yang perlu kita buat adalah mengaku dosa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah sehingga kita bisa memperoleh akan pengampunan dosa itu. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Semuanya oleh karena kemurahan-Nya saja kita bisa diampuni dari dosa. Namun dari sisi kita yang harus kita buat adalah mengaku dosa itu dengan sungguh di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Yang dimaksud dengan mengaku dosa kita ini bukan mengaku sembarangan aja mengaku, oh Tuhan maaf ya, kemarin saya sudah melakukan perjudian ya, lalu beres seperti itu. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, jika kita mengaku dosa kita, yang disebut dengan mengaku dosa ini adalah mengaku dengan sungguh-sungguh dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatan dosa kita itu di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Kita tahu bahwa Allah kita penuh dengan kasih, panjang sabar, sangat besar kasih setianya terhadap kita. Seringkali kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Tetapi Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Dia tidak mau anak-anaknya itu bermain-main dengan dosa, mengaku dengan sembarangan, lalu melakukan lagi perbuatan dosa. Tidak. Tetapi mengaku dengan sungguh dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yunus, ya, kita bisa lihat di sana bagaimana orang Niniwe mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Ketika Tuhan memberikan satu rancangan bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe melalui Yunus pada waktu itu. Nabi Yunus menyampaikan itu kepada orang Niniwe. Oleh karena kejahatan mereka, maka mereka akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana respon dari orang-orang Niniwe? Pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari raja Niniwe yang sampai kepada rakyatnya dan sampai kepada seluruh binatang piaraan mereka memaklumkan pada waktu itu. Raja Niniwe memaklumkan, mengadakan suatu perkabungan, mengadakan suatu puasa ya, secara nasional, secara menyeluruh pada waktu itu. Dan tujuannya adalah menyatakan kepada Allah bahwa mereka bertobat dari segala kejahatan, mengaku dosa mereka di hadapan Allah, mohon pengampunan dari Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yunus, dari raja sampai kepada rakyat, sampai kepada seluruh binatang piaraan, mereka semuanya berpuasa. Mereka memakai kain kagum di hadapan Allah. Mereka mau menyampaikan kepada Allah bahwa mereka sudah menyesali dosa-dosa mereka. Mereka mengaku segala dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Allah dan mau berbalik kepada Allah. Dan apa yang mereka buat ini sungguh-sungguh menyentuh hati Allah. Akhirnya Allah membatalkan akan rencana atau rancangan hukuman itu terhadap Niniwe. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini, syarat utama bagi setiap kita untuk mendapatkan pengampunan dosa adalah mengaku dosa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Bersyukur kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita. Dalam satu pujian mengatakan, sungguh ku tak mampu memahami kasih setiamu.
Oleh karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan mengatakan, jika seseorang berdosa terhadap saudaranya, Tuhan yang akan mengampuni kita, Tuhan yang akan mendamaikan kita. Tetapi apabila kita berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang bisa mendamaikan kita? Namun kita bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengantaran terhadap kita semuanya, antara kita dengan Allah kita. Kalau kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, kita lihat di sana kita punya pembela, kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa besarnya kasih Allah terhadap kita. Oleh karena Dia mengaruniakan, menganugerahkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bagi setiap kita semua, sehingga Dia mendamaikan kita dengan Allah kita. Bukan hanya mendamaikan bagi kita semuanya, tetapi bagi seluruh dunia ini yang mau datang pada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sesungguhnya mereka semua akan diampuni. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan kita harus mengaku dosa kita di hadapan Allah? Ini sangat penting Bapak Ibu yang kasih. Banyak orang yang mengulur-ulur waktu untuk bertobat. Banyak orang yang mengulur-ulur waktu untuk mengakui dosanya dan mohon pengampunan dari Allah. Tetapi mereka mengulur-ulur waktu sehingga waktu menjadi terlambat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kejadian Bahtera Nuh, ya, ketika Tuhan mendatangkan hukuman bagi seluruh umat manusia pada waktu itu, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera besar. Karena Tuhan mau supaya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang hidup berkenan di hati Allah. Maka pada waktu itu Nuh membangun sebuah bahtera yang sangat besar sesuai dengan perintah dari Allah itu. Dan sementara Nuh membangun bahtera besar itu, dia juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, supaya mereka bertobat dari segala dosa, supaya mereka datang kepada Allah. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka masih mengeraskan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Bahkan mereka mengolok Nuh bahwa Nuh adalah orang yang sudah gila, membangun bahtera di atas puncak bukit. Hingga sampailah pada waktunya di mana Tuhan mau menghukum seluruh umat manusia dan menyelamatkan keluarga Nuh. Hujan deras turun ke atas bumi ini. Air terus naik dan seluruh bukit-bukit sudah terbenam oleh air bah itu. Semua orang akhirnya berpikir, rupanya apa yang dikatakan oleh Nuh itu tidak main-main. Ini hujan tidak mau reda sampai sekarang. Air sudah naik terus. Tetapi waktunya sudah terlambat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menutup pintu di belakang Nuh itu. Bahtera itu ditutup oleh Tuhan, bukan oleh Nuh. Dan saat itu orang-orang yang ada di sekitar dari bahtera Nuh itu, mereka berusaha untuk dapat masuk dalam bahtera. Mereka mengetuk pintu bahtera itu. Nuh,
saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin baca bagi setiap kita di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bagian ini, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita tidak boleh mengulur-ulur waktu. Segera datang pada Tuhan selama dia berkenan ditemui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berseru kepadanya selama dia masih dekat. Kalau waktu kesabaran Tuhan sudah habis, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah lagi, karena waktunya sudah selesai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa? Baik dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan kita, kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang berdosa, yang melanggar firman Tuhan. Sadarkah kita bahwa dosa itu membuat pemisah antara kita dengan Allah? Sadarkah kita bahwa dosa itu membuat kita tidak memperoleh kedamaian di dalam hati kita, dalam hidup kita semuanya? Oleh sebab itu kita harus mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mengaku dosa di hadapan Allah. Mengaku dengan sungguh. Dan jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengaku dosa. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa tidak ada yang begitu terlalu besar, yang dosa yang terlalu besar di hadapan Allah sehingga Allah tak akan mengampuni kita. Tidak. Dosa sebesar apapun, kalau kita datang mohon pengampunan dengan sungguh kepada Allah, Tuhan akan mengampuni kita. Ini yang terdapat dalam kalimat, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian lain, di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa dosa itu yang sudah diampuni oleh Tuhan, itu dilupakan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sejauh timur dari barat, Dia akan membuang dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dia akan melemparkan dosa kita. Dia tidak akan mengingat lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Allah, mohon pengampunan daripada Tuhan. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada dua orang penyamun yang disalibkan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu di sebelah kirinya, yang satu di sebelah kanan. Salah satu dari penjahat itu berkata, "Kalau Engkau memang Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang satu berkata kepada Tuhan Yesus. Kita lihat saja di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat 41 sampai ayat 43.
Injil Lukas pasal 23 ayat 41 dan sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepadanya, saya ulangi, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, penyamun ini, pembunuh ini, dia sudah melakukan dosa yang begitu besar. Tetapi ketika dia datang kepada Allah di detik-detik yang terakhir itu, mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah mengampuni dia. Hari ini juga, kata Tuhan Yesus, engkau akan bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, tetapi kita memiliki Allah yang sempurna, Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita, Allah yang mampu mengembalikan damai sejahtera kepada setiap kita semuanya yang penuh dengan dosa. Syaratnya adalah jika kita mau mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan sungguh hati, dengan hati yang hancur. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19. Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mengampuni segala dosa kita jika kita sungguh-sungguh mohon pengampunan daripadanya, jika kita mengaku segala dosa kita dengan sungguh di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah setiap hari kita akan memeriksa akan kehidupan kita, dan kita mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan-Mu, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan kita dilayakkan untuk terus bersekutu dengan Dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh mendorong setiap kami semuanya untuk senantiasa dalam memeriksa akan kehidupan kami, agar kami dapat memohon pengampunan akan segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Dan kami tahu dikala kami mengaku dengan sungguh atas segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, maka Engkau akan mengampuni kami. Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.